Halo semuanya, selamat datang di Bincang-Bincang yang bikin orang gabut jadi terkejut. Bincang-bincang yang bisa mengatasi kegundahan jadi kesenangan. Dan bincang-bincang yang bikin buku dan sastra seseru nonton drama Korea. Dimana lagi selain di Badai Buku? Podcast. Bersama kami, Duodra. Waduh, apaan tuh Duodra? Oke, mari kita perkenalkan diri dulu ya. Bersama saya, host, maksud saya pesulap yang telah pensiun sejak lama, Indra Boma. Dan teman saya, Chandra Ilham. wah, Chan, ini kita berasal dari mana sih? Kok tiba-tiba muncul, ini udah teriak-teriak aja nih. Kita ini berasal dari komunitas Badai Buku. Kepanjangannya adalah Brawijaya Daigaku Bungaku Kurabu. Nah, yang ingin tahu mengenai apa sih Badai Buku itu, kegiatannya apa saja, mungkin bisa langsung cek di IG kami di @badai_buku. Wih, bener banget nih, jangan lupa cek ya teman-teman sekalian ya. Oh ya, tadi kan kita udah memperkenalkan diri bahwa kita ini berasal dari Badai Buku gitu kan. Tapi kita mau ngapain di sini, Chan? Hari ini kita akan mengupas tuntas mengenai karya sastra Ningen Shikaku. Nah, pasti yang suka membaca novel yang dari negara Jepang pasti sudah tidak asing lagi dengan karya sastra satu ini. Bener. Tapi nih, kan kita kan udah membaca Ningen Shikaku nih. Akan membahas Ningen Shikaku. Dan juga kita berasal dari Badai Buku. Tapi masih kita berwarna aja sih di sini. Jomblo banget kita, Chan. Tentu saja tidak, Indra. Pasti akan terasa sepi sekali podcast ini ya. Nah, di podcast kali ini kita akan ditemani oleh kedua narasumber kita untuk hari ini, yaitu Ine dan Zilma. Silahkan memperkenalkan diri masing-masing, dimulai dari Ine. Halo, kenalin, aku Ina dari Sastra Jepang Angkatan 2015. Seneng banget ya kali ini dikasih kesempatan buat sharing sama teman-teman di Badai Buku Podcast. I'm fired up and ready to share. Wih, maaf banget nih perkenalan dari Mbak Ina. Gimana kalau kita lanjut ke Mbak Zilmanya nih? Halo semua, perkenalkan aku Zilma dari Sastra Jepang 2019. Terima kasih banyak sebelumnya pada teman-teman Badai Buku atas kesempatannya pada bincang-bincang podcast kali ini. Wih, perkenalannya memang kedua narasumber ini benar-benar semangat dan siap untuk menyampaikan materinya nih, benar-benar sugoi sekali ya. Oke deh, mungkin aku ada pertanyaan dulu nih ke teman saya nih. Sebenarnya tadi kan kita ngomongin Ningen Shikaku sebenarnya ini tuh anime, ya novel, apa manga, apa film, apa gimana Chan nih? Ningen Shikaku itu sebenarnya adalah seperti yang saya katakan tadi, adalah sebuah novel karya penulis terkenal di Jepang, yaitu Dazai Osamu. Nah, saking terkenalnya novel ini sudah diadaptasi ke berbagai macam media, seperti misalnya film dan juga manga. Oh, ternyata gitu Chan. Oh, langsung aja deh ya ke pertanyaan pertama nih. Mungkin aku bisa nanya dulu ke Mbak Ina, kesan pertamanya apa sih setelah membaca novel Ningen Shikaku ini ya kan? Mungkin dari kesan pertama berawal dari ketertarikanku buat baca novel Ningen Shikaku ini ya. Jadi itu pertama aku taunya dari anime Bungo Stray Dogs. Nah mungkin teman-teman juga tahu lah ya. Waktu SMA kalau nggak salah aku nontonnya tuh. Nah dari awal itu aku udah tertarik banget sama karakter Dazai Osamu yang dia tuh terobsesi sama bunuh diri. Tapi tetap kelihatan keren gitu loh. Ya wajar lah ya, banyak yang jadiin dia husbudi, BSD. Nah, terus yang namanya orang suka, pastilah googling gitu kan. Nah, pas googling, kaget dong, yang muncul malah sastrawan Jepang. Nah, dari situ aku makin penasaran sama sastrawan ini yang katanya adalah salah satu sastrawan Buraiha. Nah, jadi Buraiha itu sekelompok sastrawan yang gaya hidupnya dekaden. Waduh, menarik sekali kan? Nah, terus aku makin nyari-nyari lagi dan nemulah salah satu judul karyanya yang dikata fenomenal, yaitu Ningen Shikaku. Tapi karena saat itu selera bacaku masih terbatas di historical fiction, aku belum tertarik buat baca. Jadi ya angin lalu aja lah. Nah, baru tertariknya itu pas direkomendasiin sama temen buat nonton anime Human Lost. Dan setelah aku cari tahu, ternyata anime ini salah satu adaptasi dari novel Ningen Shikaku. Nah, sejak saat itu rasa penasaranku makin menjadi-jadi dan gak sabar banget gitu buat cepet-cepet beli bukunya, terus langsung aku baca gitu. Dari hasbu ke buku. Oh iya, lanjut saja kita ke Zilma. Nah, ini apakah ceritanya sama dengan Ina atau mungkin
lain nih? Kalau aku mungkin ceritanya agak berbeda nih dari Inem. Awalnya aku baca buku Susume Soseki yang judulnya Kokoro. Nah, dari situ aku mulai tertarik dengan novel-novel dari penulis Jepang lainnya. Terus pas aku lagi nyari-nyari novel nih, aku ketemu yang judulnya Manusia Gagal. Karena judulnya ini cukup menarik, akhirnya aku baca nih novelnya. Habis itu aku searching soal Dazai Osamu, terus aku nonton film tentang dia. Habis itu aku juga nonton anime Aoi Buku yang memvisualisasikan novelnya, gitu. Wih, awalnya memang beda ya antara kedua narasumber kita ini ya, Chan ya. Kalau Mbak Ina sendiri mungkin dari anime berlanjut ke novelnya. Sementara Mbak Zilma sendiri lagi nyari-nyari novel gitu kan. Tiba-tiba, wih, apa nih kok ada Ningen Shikaku gitu kan. Emang dari judulnya ini ya, para teman-teman ini sekalian ini, emang udah menarik banget sih ini kayaknya nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oh iya, sebenarnya arti dari kata Ningen Shikaku itu apa sih, Ina? Bisa dijelaskan? Ningen Shikaku ya. Nah, dari terjemahan versi bahasa Inggris itu judulnya jadi No Longer Human. Terus versi terjemahan bahasa Indonesianya itu ada 2. Yang pertama ada orang gagal dan yang kedua ada gagal menjadi manusia. Jadi dari interpretasiku sendiri ya, Ningen Shikaku ini artinya orang yang tidak bisa memenuhi standar kehidupan manusia, terutama yang dibentuk sama masyarakat sih ya, gitu. Wih, ini juga mantep nih. Tak lagi menjadi manusia. Biasanya kan novel-novel kan menceritakan tentang apa ya, mungkin zodiak, terus alam gitu kan dalam judulnya gitu kan, terus yang estetik, tapi ini malah orang gagal gitu kan. Ini baru nih novel yang mantap sekali nih. Kelam tapi masih eye catching gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, kalau latar belakang dari karya ini kira-kira Zilma tahu nggak seperti motivasi Dazai Osamu menulis karya tersebut misalnya? Nah, kalau latar belakangnya mungkin bisa dilihat dari banyaknya kesamaan pada karakter utama di novel ini dengan Dazai Osamu sendiri. Bisa dikatakan novel ini seperti autobiografi Dazai yang dibuat sebagai karya terakhir atau pesan terakhir yang ingin disampaikannya kepada para pembaca gitu. Oh, jadi ini seperti autobiografinya Dazai sendiri ya yang dituangkan ke dalam novel. Wih, keren banget sih. Jadi kalau boleh tahu nih, secara garis besar novel ini itu ceritanya apa ya? Mungkin biar teman-teman penonton sekalian lebih tertarik gitu kan dalam membaca novel ini kan. Boleh deh dari pendapatnya Mbak Ina nih. Oke, garis besar ceritanya ya. Duh, tapi nggak boleh kebablasan nge-spoiler nih ya. Oke. Jadi aku bikin penasaran ya kalian. Ningen Shikaku ini menceritakan kehidupan seorang Obayozo dari sudut pandang orang pertama yang berlatar pada zaman sebelum Perang Dunia Kedua. Nah, Obayozo ini sendiri itu anak bungsu dari seorang pejabat gitu ya, yang sejak kecil dia udah berusaha untuk memenuhi standar kehidupan ideal, terutama sebagai bagian dari keluarga yang cukup berada. Nah, dalam usahanya ini, dia melihat manusia itu sebagai makhluk yang membingungkan, dan dia tidak bisa membayangkan bagaimana mestinya menjalani hidup seperti manusia. Dia juga sering berpikir dan juga bertanya-tanya, apa sih sebenarnya yang melandasi tindakan manusia? Nah, dari sinilah akhirnya Yozo itu memakai lawakan sebagai topeng untuk dapat diterima di lingkungan sosialnya. Bahkan sekedar dalam lingkungan terkecil loh, yaitu keluarganya. Sampai segitunya tuh. Nah, ada salah satu kutipan yang ngena banget bagiku, gini ya. I have frantically played the clown in order to disentangle myself from these painful relationships, only to wear myself out as a result. Duh, kayak, relate banget gak sih ini tuh? Jadi berakar dari hal itu juga, Yozo semakin berpikir kalau dia tuh benar-benar udah gagal menjadi seorang manusia. Ditambah lagi dengan pergaulannya yang kurang sehat, dia terjerumus dalam buayan prostitusi, alkohol, dan juga narkoba. Nah, sebenarnya dari pandangan aku ya, hal ini tuh sebenarnya jadi tempat di mana dia bisa melupakan sengkarutnya pikirannya gitu. Tapi justru dari situ dia makin ngerasa kosong dan makin terjebak dalam pikirannya sendiri gitu. Nah, selama memperjuangkan diri untuk mengatasi pikiran-pikirannya dan juga kekangan dari orang-orang di sekitarnya, sampai mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Nah, tapi dia tuh masih bingung gitu. Dan ketika dia sudah mencobanya, pernah suatu kali tujuan dia untuk bunuh diri itu justru gagal.
dan ini malah jadi beban selama hidupnya. Nah, pokoknya menarik banget sih di sini tuh. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama lika-liku kehidupan Yozo selengkapnya, highly recommended banget buat dibaca. Pokoknya karena novel ini tuh pakai sudut pandang orang pertama ya, jadi bisa ngena banget gitu. That's it. Iya, benar sekali ya. Kalau Anda suka cerita yang gelap, mungkin ya tidak boleh dilewatkan ya novel satu ini. Pertanyaan selanjutnya, dengar-dengar karya ini diterjemahkan ke beberapa bahasa ya. Nah, bisa menjelaskan nggak apa ada perbedaan di antara terjemahan masing-masing bahasa? Mungkin ada beberapa perbedaan jalan cerita kah? Atau mungkin watak karakternya ada yang berubah? Atau mungkin interaksi antar karakternya gitu ada yang berbeda? Karena disesuaikan sama bahasa dan budaya masing-masing negara. Saya tanyakan dulu, dimulai ke Zilma, silakan dijawab. Nah, aku sebenarnya baca 2 buku yang sama-sama diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tapi buku yang pertama aku baca itu terjemahan dari bahasa Jepang ke bahasa Inggris, baru bahasa Indonesia. Jadi karena udah diterjemahkan dahulu ke bahasa yang berbeda dari bahasa aslinya, nuansa dan rasa dari bukunya itu agak berbeda dari buku kedua yang aku baca, yaitu terjemahan langsung dari bahasa Jepang. Yang menurut aku itu lebih dapat feel-nya dan lebih mudah untuk dimengerti. Tapi bukan berarti buku pertama itu terjemahannya nggak bagus, cukup bagus sebenarnya. Tapi emang aku kalau baca buku, di mana bahasa Indonesia itu bahasa turunan ketiga dari bahasa aslinya, feel-nya itu kurang dapet. Dan menurut aku agak susah memahami. Jadi aku harus baca berulang-ulang untuk mengerti. Mungkin itu juga karena perbedaan budaya kali ya, dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Kalau Oke, mungkin Iya. kita lanjut dulu ke Mbak Ina ya. Mungkin ada perbedaan pandangan nih dalam perbedaan bahasa ini ya. Boleh deh Mbak Ina, silakan. Pastilah ya, beda bahasa, beda juga feel-nya kalau dari aku. Nah, jadi aku itu baca novel ini 2 kali. Yang pertama versi terjemahan bahasa Inggris, dan yang kedua versi terjemahan bahasa Indonesia dari penerbit Basa Basi. Menurutku sih lebih greget waktu aku baca yang versi terjemahan bahasa Inggris ya. Karena apa yang disampaikan itu lebih kerasa apa adanya gitu loh. Jadi lebih ngena ke perasaan. Atau sebenarnya mungkin juga karena pengaruh aku baca yang terjemahan bahasa Inggris dulu kali ya. Tapi overall nggak sampai mengusik jalan cerita atau interaksi antar tokoh. Jadi intinya tuh cuma ada di feel aja sih bedanya gitu. Wih, jadi bisa aku simpulkan ya. Jadi dari kedua narasumber ini bahasa itu nggak terlalu berpengaruh ya, dan hanya tentang feel-nya aja sih ketika dalam membaca novel ini ya kan. Jadi aku boleh ada pertanyaan lagi nih kayaknya nih. Ini burung gagak aku di samping baru ngomong nih dia nih, bahwa ada suatu misteri nih. Waduh, misteri mulai berat. Ya kan, dimana si Yoba Ozo ini ternyata menceburkan dirinya ke dalam sungai gitu kan. Sama seperti dengan Dazai Osamu gitu. Dia itu bunuh diri gitu dalam cerita ini. Apakah ini sebenarnya adalah suatu clue ya kan dari Dazai Osamu ini ke dalam novelnya ini kan? Boleh mungkin dijawab oleh Mbak Ina deh. Oke, wah menarik banget nih si burung gagaknya Indra ya. Jadi emang gini ya, banyak dari penggemar Dazai Osamu dan juga beberapa kritik sastra yang mengasumsikan bahwasanya Yoba Ozo ini adalah cerminan dari Dazai Osamu sendiri. Karena karya Ningen Shikaku ini termasuk karya yang terakhir, dan juga beberapa peristiwa yang terjadi oleh Dazai Osamu itu diceritakan di Ningen Shikaku, seperti ketika dia melakukan percobaan bunuh diri bersama kekasihnya kayak gitu kan. Dan karena ini karya terakhir, seolah-olah dia itu menceritakan apa yang selama ini dia pendam, apa yang selama ini dia rasakan, dan apa yang selama ini membuat dia terjebak. Jadi seperti wasiat lah ke pembacanya gitu, biar kita itu semakin tahu gitu kalau sebenarnya si Dazai ini dengan topengnya ternyata ada sesuatu yang gelap di balik topeng itu gitu. Setiap orang menyembunyikan watak aslinya ya, namun dicurahkan ke dalam karya sastra nih untuk Om Dazai ini sepertinya ya. Aku pengen tahu banget nih, sebenarnya kesan pertama kalian itu setelah membaca novel ini itu apa sih? Apakah bisa mengubah cara pandang hidup kalian gitu setelah membaca gitu ya kan? Monggo dari Mbak Zilma deh.
Kalau di aku kesannya habis baca novel ini mungkin bisa ngebuat aku sadar menjadi berbeda di tengah masyarakat yang menuntut semua orang untuk hidup sesuai standar yang ada itu cukup berat. Tapi langkah pertama itu mungkin bisa dimulai dengan menerima perbedaan yang ada pada diri sendiri dan mencoba untuk menjadi diri sendiri tanpa memikirkan apa kata orang lain. Karena kalau kita ngikutin standar yang ada itu nggak ada habis-habisnya. Masyarakat bakalan nuntut lebih dan lebih. Intinya itu menerima perbedaan diri sendiri dan gak denial. Itu jauh lebih baik daripada menenggelamkan diri ke dalam pelampiasan dan pemikiran yang gak ada habisnya. Oke, dari Zilma kita lanjut saja ke Ina. Apakah yang bisa Anda ambil dari cerita ini? Oke, jadi untuk kesan pertama sebenarnya lebih ke dark side-nya ya kalau aku. Karena aku baca novel ini di waktu yang kurang tepat sebenarnya. Karena saat itu aku lagi burn out dan ada berbagai masalah yang ganggu kondisi mental aku. Jadi rasanya tuh berat banget baca ini. Biasanya dengan jumlah halaman segitu bisa cepet ngelarinya kan. Tapi ini tuh sampai berbulan-bulan. Dan aku ngerasa hari-hariku jadi makin gloomy. Pikiran aku jadi makin kacau. Terus makin ngerasa kalau yang aku rasain ini gak ada bedanya sama si Yozo. Pas baca itu justru pengen si Yozo itu cepetan bunuh diri, terus beneran mati. Sampai kayak itu aku mikirnya. Nah, tapi dari segi tokohnya sih, aku ngerasa si Yozo ini menarik banget ya orangnya. Banyak pemikiran dia yang sering muncul juga gitu di benakku. Jadi lebih ngerasa kalau aku tuh nggak sendiri. Ternyata ada orang ya yang kayak aku di dunia ini gitu. Nah, aku mencoba untuk tenang dan melihat dari sisi lain. Aku rasa novel ini bisa ngebuat aku sadar gitu. Kalaunya apa-apa itu jangan dipendam sendiri. Ada orang-orang di sekitar yang ternyata masih peduli. Terus kalau misalnya kita masih belum nemu orang yang tepat, kita juga bisa minta bantuan ke psikolog misal. Nah, meski ya untuk seseorang yang cenderung introvert atau tertutup kayak si Yozo gini ya, itu akan sulit untuk mengungkapkannya. Tapi dengan kita nyoba untuk minta pendapat atau pandangan orang lain, biasanya tuh akan lebih membantu. Ya nggak sih teman-teman? Jadi intinya self-talk itu bagus, tapi kalau nggak diimbangi sama curhat ke orang lain, itu juga ada negatifnya akhirnya. Soalnya kalau kita dapat masalah biasanya kan akan dikuasai emosi negatif gitu ya. Dan kita akan susah buat mikir jernih gitu. Nah, satu lagi dari novel ini yang bikin aku lebih sadar lagi itu juga untuk mengisi hidupku dengan kegiatan yang jelas-jelas impact-nya itu bagus buat self-development aku. Suka ngerasa nggak sih teman-teman dengan tergabung di organisasi, kepanitiaan, ataupun komunitas bareng teman-teman dengan tujuan yang sama, itu bisa mengalihkan pikiran negatif dari dalam diri. Rasanya jadi lebih hidup dan juga nggak ngerasa kosong gitu. Tapi wajar lah ya, misal suatu waktu kita ngerasa down dan putus asa kayak, diri ini tuh nggak ada gunanya gitu. Tapi ya itulah manusia. Cuma yang paling penting coba buat lebih mindful, alias fokus sama hal yang dalam kendali kita gitu ya. Terus coba buat lebih nyadar sama orang-orang di sekitar yang nyatanya juga peduli sama kita. And overall it may be said, jadilah diri sendiri tanpa memaksakan untuk memenuhi ekspektasi atau standar masyarakat. Nah itu sih yang paling penting. Oke, dari aku segitu aja sih. Makasih. Mantep banget ya. Yoi nggak Chan? Ini kedua narasumber kita ini emang kalau memberikan penjelasan emang mantep banget nih. Nah mungkin novel ini, yo kan, bener banget. Nah mungkin dari novel ini memang cukup berat ya untuk di awal ya. Tapi wah isinya ini jangan ditanya lagi ya. Ini mungkin sih kita kan, kalau tadi kan Mbak Ina kan seperti apa ya, bahwa ada orang lain yang memiliki perasaan yang sama gitu. Yang kadang-kadang tuh kita overthinking gitu kan, merasa semuanya itu negatif gitu kan. Tapi di sisi lainnya juga dari Mbak Zilma juga menjelaskan bahwa kita tuh nggak boleh gini gitu kan. Mbak Ina juga bilang kita nih bisa berorganisasi gitu kan, agar pikiran-pikiran negatif ini keluar dan aura-aura positif ini menghampiri kita gitu kan. Mungkin sampai di sini dulu aja ya Chan ya. Terima kasih banget nih untuk kedua narasumber kita. Nggak Chan, kita udah ditemenin nih, nggak jomblo lagi ta. Oke, terima kasih banget nih untuk Mbak Ina dan Mbak Zilma nih yang udah menemani kita malam ini ya kan. Oke Chan, sok kita tutup aja lah. Oke, sampai di sini dulu bicara hari ini. Semoga obrolan kami tadi bisa menambah ilmu untuk kalian yang mendengarkan podcast ini, baik yang ingin serius mempelajari tentang
sastra Jepang ataupun yang hanya ingin mencari rekomendasi novel untuk dibaca. Jangan lupa ikuti terus Badai Buku Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Bye bye. Sampai jumpa. Nah,